Halo Kaswarians, pada reportase inspirasi lokal kali ini kita akan mewawancarai salah satu tokoh inspiratif di bidang penelitian, yakni Bapak Halili Hasan MA. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dan juga Direktur Riset Setara Institut Jakarta. Mari kita simak reportase kali ini. Satu begini, yang paling pokok itu saya sejak awal memilih untuk menempuh jalan intelektual ya dalam melakukan pengabdian. Kalau pada umumnya kita melihat gejala semata-mata sebagai gejala umum, saya harus bisa mengkonversi gejala itu menjadi data yang bisa dianalisis dan kemudian kita bisa proyeksikan untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi asiknya penelitian kan di situ sebenarnya. Jadi fenomena yang sifatnya awam kita bisa saintifikasi dalam bentuk proses riset dimulai dari pengumpulan data, sehingga data yang kita kolek itu bukan lagi gejala awam, tetapi menjadi data saintifik yang bisa dianalisis dan kemudian dapat digunakan untuk memproyeksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan tentu saja dari analisis atas data itu kita bisa juga merekomendasikan alternatif solusi untuk pengambil kebijakan misalnya, atau untuk masyarakat pada umumnya misalnya, untuk menciptakan situasi yang lebih baik di berbagai isu untuk Indonesia yang lebih baik untuk kita semua. Untuk menjadi, kira-kira begini, saya ingin tarik agak abstrak ya. Saya coba abstraksi ke mimpi bersama kita gitu ya. Mimpi besar kita kan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu adalah menurut rumusan para pendiri negara adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, kira-kira begitu kan. Nah, tapi pertanyaan mendasarnya adalah apa modal yang kita punya untuk mencapai tujuan itu ya. Nah, saya kira secara umum kalau kita lihat negara-negara bangsa di muka bumi ini, ya ada 3 modal utama seluruhnya. Pertama modal ekonomi, yang kedua modal manusia, yang ketiga modal sosial. Kalau modal ekonomi lebih banyak ke resources, economic resources, termasuk natural resources gitu ya. Modal manusia itu kita nggak kurang-kurang lah. Kita sekarang sudah punya 267 juta masyarakat Indonesia jumlahnya, dan itu besar sekali secara demografis. Itu modal manusia yang bagus ya. Yang itu juga beririsan dengan modal ekonomi sebenarnya. Misalnya kan dengan sumber daya yang banyak, manusia yang banyak, itu kan sebenarnya itu market yang besar juga untuk melipat gandakan benefit ekonomi untuk bangsa kita. Tapi jangan lupa ada satu modal yang kita mesti juga terus perkuat, yaitu modal sosial. Modal sosial itu adalah soal bagaimana trust, bagaimana membangun peaceful coexistence, bagaimana membangun etos untuk bisa hidup berdampingan dengan yang lain gitu, saling menumbuhkan respect. Atau yang paling umum misalnya term kuncinya adalah ya jangan berkonflik. Karena kalau kita berkonflik, ya kita akan kehilangan begitu banyak modal untuk membangun. Bangsa yang berkonflik itu yang dipikirkan sehari-hari itu adalah bagaimana kita menyerang atau bagaimana kita bertahan kalau ada serangan. Kira-kira begitu. Tapi bangsa yang damai itu selalu punya waktu, selalu punya energi, selalu punya sumber daya yang bisa dialokasikan untuk membangun kepentingan kolektifnya. Dan Indonesia dengan penguatan modal sosial di masa depan, saya yakin Indonesia akan menjadi bangsa besar. Kuncinya itu, kuncinya adalah bagaimana kita membangun modal sosial agar modal manusia tidak sia-sia, agar modal ekonomi tidak sia-sia.
Kalau modal sosial bagus, saya kira modal manusia itu akan mudah kita lipat gandakan untuk melipat gandakan economic resources bagi kemajuan kita bersama. Saya kira semua orang juga sudah tahu, sudah banyak yang memprediksi bahwa misalnya di tahun 2030 kita akan menjadi negara ekonomi keempat terbesar di dunia misalnya. Dan kita sendiri kan punya mimpi tentang Indonesia abad kedua kan. 2045 kita akan memasuki apa yang sering kita impikan sebagai Indonesia emas ya. Saya kira begini, secara umum kan seperti tadi juga saya sitir di awal gitu. Setiap generasi muda itu akhirnya punya mimpi. Setiap kita itu punya mimpi tentang apa yang akan kita pilih di masa depan untuk kita kontribusikan bagi kepentingan kolektif kita. Gitu. Yang paling pokok menurut saya sekarang adalah kita tentu tidak bisa menjadi hebat oleh diri kita sendiri. Kita harus punya kemampuan untuk mengkolaborasikan begitu banyak hal, apa yang kita punya, apa yang kita impikan, ya kita harus sebanyak-banyaknya share dengan orang lain gitu ya. Dan kita punya ruang-ruang yang sebenarnya lebih dari cukup untuk itu semua gitu. Dulu di masa lalu kita selalu punya kesempatan untuk bermusyawarah dengan yang lain, untuk bincang-bincang, untuk rembukan gitu. Sekarang sarana rembukan itu semakin luas, sarana untuk membangun network itu semakin luas. Ada teknologi, gitu. Tentu saja ada efek perubahan sosial yang harus kita antisipasi dari pembangunan teknologi itu, dari perkembangan teknologi itu. Tetapi poin terpentingnya adalah sebesar-besar kita mengambil inisiatif atau manfaat positif dari perkembangan yang ada, termasuk perkembangan teknologi, maka dari situlah kita akan mengambil sebesar-besarnya manfaat untuk kita semua. Dan saya sangat yakin anak-anak muda kita bisa memiliki mata yang tajam gitu ya, untuk mengidentifikasi mana yang bermanfaat untuk mereka di masa depan dan mana yang tidak. Sehingga pada akhirnya kuncinya adalah anak muda. Kalau kita ingin maju, ya pilihlah pilihan-pilihan strategis dalam beraktivitas, dalam belajar, dalam berkolaborasi, dalam berteman. Tapi kuncinya ya tentu saja kita tidak mungkin menjadi bangsa hebat tanpa kita memiliki kapasitas literasi yang bagus. So bacalah, itulah perintah Tuhan kepada kita semua, kan? Perbanyak kapasitas isi kepala. Harapannya hati kita membaik, harapannya kapasitas kita juga membaik. Jadi mulai dari knowledge, disposition, atau ujungnya adalah skill, seperti yang kita semua inginkan sebagai warga negara yang baik. Kira-kira begitu. Sekian reportase inspirasi lokal kali ini. Semoga bisa menginspirasi kasuarian semua ya. Terima kasih.